menghidupkan video selama seluruh perkuliahan, tapi ada apa sih kejutan, misalnya di 1 menit saya cek siapa yang tidak bisa mengaktifkan video, itu nanti saya catat, biasanya di perkuliahan saya kayak begitu. Jadi saya bisa tahu nih apakah teman-teman masih di depan komputer atau enggak, tapi tanpa harus hidupkan video terus-menerus. Dan kalau misalnya ada yang ingin ke away from keyboard gitu ya, misalnya ke kamar mandi, tulis dulu di chat. Jadinya ketahuan kalau misalnya pas saya minta hidupkan video, misalnya 30 detik sampai 1 menit, ada yang tidak menghidupkan video karena biasanya saya screenshot, itu ketahuan, oh di chat dia memang lagi ke kamar mandi gitu ya. Suara saya terdengar dengan jelas tapi sebelum kita mulai. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Jelas. Terdengar ya? Terdengar ya? Oke. Coba saya lihat, oh ini udah ada yang mulai mengaktifkan videonya nih. Oke, terima kasih yang mengaktifkan video nih. Jadi saya merasa ditemenin seenggaknya. Nggak sendirian. Ya, masih 39 orang. Teman-temannya kalau yang masih belum masuk diberitahu ya. Siap, Pak. Jangan lupa presensi dulu. Sebelum kita mulai, jadi nggak lupa. Passwordnya apa ya, Pak? Password apa ya? Password presensinya ada Password passwordnya, Pak? presensinya, Pak. Masa? Oh iya, Apalagi Pak. saya nggak tahu. Oh, mungkin saya Sebentar, tanya ini presensi ke di Bu Ika aula ya, Pak? kan? Iya, Aula betul, Pak. kalian, soalnya kan saya nggak bisa mengakses aula kalian. Saya di Oh, sini cuma menyampaikan materi aja. saya tanya Bu Ika mungkin ya, Pak ya. Iya betul. Serius ada passwordnya? Ya Waduh, ada, saya Pak. nggak tahu Sekarang nih. semua ini ada passwordnya. Oh, saya tidak diberitahu. Sudah dapat passwordnya dari Bu Ika. Belum, Pak. Belum dibalas. Jadi saya juga coba tanya kelas sebelah nih.
Oke, ini saya sudah share screen ya. Teman-teman sudah bisa melihat share screen-nya. Bisa, Pak. Bisa kelihatan. Oke. Bisa, Pak. Oke, hari ini dari TRKB tentang aplikasi robotika. Apa aja sih aplikasi-aplikasi di robotika maupun kecerdasan buatan dalam teknologi hijau ya. Jadi materi kali ini sebetulnya bisa dikatakan hanya untuk membuka wawasan ya, membuka diskusi. Jadi nggak betul-betul materi utama ini. Mungkin teman-teman nanti bisa cari-cari sendiri gitu yang berkaitan dengan ini gitu ya. Mungkin nanti ada sedikit juga bahasan tentang basic kerja dari robotik ya, konsep kerja dari robotik sebelum saya nanti menjelaskan aplikasi apa saja sih robotika itu di teknologi hijau. Oke. Jadi saya pertama menjelaskan pergeseran budaya menuju teknologi hijau gitu ya. Ini mungkin bisa dikatakan background-nya kenapa sih kita perlu mempelajari teknologi hijau. Sebetulnya ini sudah dijelaskan juga ya di perkuliahan kedua mungkin setelah kontrak ya. Itu lebih jelas oleh dari tim dosen teknologi hijau. Lalu yang kedua ini yang agak panjang nanti ini aplikasi robot untuk lingkungan. Dimulai dari penjelasan robotnya dulu, lalu sistem cerdas manajemen limbah, dan nanti AI, aplikasi AI dan energi terbarukan ini dari materi dari Pak Tio ini. Oke, ini kita pergeseran budaya menuju konsep teknologi hijau. Mengapa gitu ya? Ini teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih kita perlu mempelajari teknologi hijau? Saya sekalian ingin tahu nih apakah kuliah waktu pada saat di minggu kedua itu betul-betul melekat di teman-teman ini. Ada yang bisa menjawab selain Angga atau ini kita santai aja ya. Santai, ini kalau ada yang mau ngomong-ngomong, makin rame kelas ini makin bagus, saya makin senang. Makin ada yang ngomong, ya apa aja gitu. Menyampaikan pendapat atau unek-uneknya tentang teknologi hijau ini. Juga boleh. Kenapa nih teknologi hijau itu diperlukan? Siapa nih? Dua aja. Atau Rafiq Wahyu, asal aja nih saya sebut nih. Mega Nanda ini bengong. lagi lihat video lain atau gimana ini? Kalau 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 dari saya mungkin ini sih Pak, apa kayak pencemaran lingkungan terus dan lain-lain itu kan awal mulanya kan dimulai dari teknologi dulu nih. Betul. Nah, sedangkan kan perkembangan teknologi itu nggak bisa dihentikan atau bahkan nggak bisa dihambatkan. Nah, gimana caranya teknologi itu berkembang tapi ini lingkungannya itu tetap oke gitu lah, tetap bisa lestari gitu. Nah, menurut saya itu sih kenapa teknologi itu diperlukan. Siapa nih yang jawab nomor berapa? NIM 58 Pak, 058. Siapa namanya? Gue aja. Ya udah, saya sih biasanya cuma coret-coret NIM-nya aja. Ada lagi yang mau ngomong tentang teknologi hijau atau teknologi hijau ini cuma pencitraan dari company-company besar gitu ya? Izin Pak. Jauh. Siapa? Sebutkan NIM terakhir aja. 074. Dan namanya. 074. Siapa 074? Gimana? Iya Pak. Jadi kalau misalnya tadi dua aja bilang dalam aspek lingkungan ya Pak, tetapi juga bisa dalam aspek ekonomi Pak. Bagaimana teknologi-teknologi terbarukan yang dibikin itu tidak boros material, tidak boros listrik, dan tidak boros dan bisa di recycle Pak istilahnya. Seperti contohnya chip GPU atau silikon itu bisa di recycle setelah masa pakainya, dan juga kayak
mungkin terhadap company tidak cuma public relationnya yang bertambah baik karena dia ramah lingkungan, tapi juga mungkin dia jadi lebih hemat ongkos produksi biar alat-alatnya itu jauh lebih efisien, lebih hemat. Ujung-ujungnya ke konsumer juga, Pak. Gitu, Pak. Lebih hemat ongkos produksi atau lebih mahal ongkos produksi karena memang regulasinya itu makin sulit. Dalam pembuangan limbahnya itu semakin mahal. Mungkin ini sih Pak. Kalau di awal ini ya Pak, pasti ya mahal ongkos produksi. Tapi karena perusahaan-perusahaan ini biasanya perusahaan-perusahaan besar, multinasional, dan juga dia memproduksinya itu dalam skala besar Pak. Dan di situ mungkin akan terjadi demand yang mulai turun gitu Pak. Karena produksinya bukan produksi retail, bukan produksi kecil, tapi produksi yang skala besar gitu Pak. Oke, mantap. Ada lagi yang ngomong. Saya cerita sedikit. Sebetulnya biasanya teknologi hijau apa sih terkait dengan go green gitu ya. Ada mungkin perusahaan-perusahaan yang memang welcome, ada juga yang memang mungkin sebel juga ya karena pembuangan limbah B3 itu ternyata membutuhkan biaya yang mahal, per kilonya itu berapa, itu saya merasakan sendiri waktu saya di industri sempat rapat terkait itu. Wah iya ya, ternyata buang limbah ini sulit. Jadi bagi para di industri gitu ya, pelaku industri ya mungkin bisa jadi menyulitkan juga untuk limbah ya, pembuangan limbah, karena limbah B3 itu memang mahal pembuangannya, pengolahannya. Ada lagi yang ingin ini menyampaikan pendapatnya. Kan tadi pertanyaan saya kenapa kita perlu mempelajari teknologi hijau. Lalu tadi saya juga cerita ternyata di industri itu banyak yang alergi juga dengan pembuangan limbah yang berbasis go green gitu ya, pembuangan limbah B3 yang betul-betul sesuai dengan regulasi. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Mungkin ini Pak, saya pengen menanggapi yang itu Pak, yang B3. Iya, silakan. Nah, ini saya senang diskusi gini. Ini lebih seru gini kuliahnya. Yang pertama ini sih Pak, mungkin dari sisi moralitas maupun B3 itu mahal untuk diolah lagi sebagai go green, yaitu tetap bukan tetap tidak jadi justifikasi untuk perusahaan untuk mengorbankan kesehatan masyarakat di sekitarnya, apalagi untuk B3 yang tidak diolah. Hanya karena perusahaan ingin menghemat ongkos produksi, ongkos operasional, ya bukan berarti harus mengorbankan kesehatan masyarakat gitu Pak. Terus juga tadi ya Pak yang regulasi tentang kalau misalnya diubah gitu teknologi hijau lebih ini sih Pak. Kalau misalnya dalam sisi yang saya tahu ya Pak untuk energi terbarukan adalah kalau di negara-negara dunia itu jauh lebih mahal untuk melakukan transisi Pak. Kayak misalnya di US yang dari dulu udah pakai coal plants berubah jadi renewable itu jauh lebih mahal, akan tetapi karena regulasi ini mendorong untuk perusahaan-perusahaan yang baru untuk langsung ke renewable begitu Pak istilahnya Pak. Jadi Ya, tidak perlu transisi lagi. Oke. Lalu kenapa kita perlu mempelajari? Ada yang ini ada yang ingin, setidaknya ini berarti wrap up ya. Ada yang ingin berpendapat? Mungkin selain Fadilah Willis, dipanggilnya siapa Fadilah? Bagus banget Fadilah. Yaudah Pak. Ya. Dipanggilnya Willis. Iya Pak, Willis, Yuda, nggak apa-apa Pak. Oh iya. Yang lain siapa nih? Jadi kenapa nih kita perlu mempelajari teknologi hijau kalau begitu? Mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari yang kita diskusikan? Kalau yang memperhatikan, Angga ya? Saya nanti aja Pak. Nanti aja di saat-saat genting ya. Iya. Komang nggak apa-apa, ini kita namanya juga lagi belajar diskusi ya. Mahasiswa mah ya bebas loh, mahasiswa menyampaikan pendapatnya. Karena memang disinilah saatnya kita bila menyampaikan pendapat, misalnya bisa salah ya memang di sini saatnya, saat kalian jadi mahasiswa. Nanti saat kalian sudah profesional, kalian tidak boleh salah karena dituntut profesional. Jadi karena di sini saya catat angka terakhirnya kan lumayan. Ya, ada Maurizio.
Nanti juga, Pak. Nanti ngapain? Ini lagi nonton anime. Oke ya, jadi ya sebenarnya ya, jadi itulah kenapa kita perlu mempelajari teknologi hijau. Ya bagaimana kita bisa berinovasi ya. Jadi nggak cuma nanti di bidang robotika, nggak cuma nanti di bidang apa sih, sains data atau di bidang nanoteknologi. Gimana caranya kita nanti bisa menggunakan teknologi hijau untuk pertama tidak untuk merusak lingkungan. Bagaimana caranya kita mendapatkan energi yang lebih bersih, energi yang tidak merusak lingkungan juga. Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki lingkungan seperti itu ya. Bagaimana caranya kita bisa lebih ekonomis ya. Kita bisa lebih ekonomis dan juga tidak cuma ekonomis gitu ya, tapi kita tidak merusak lingkungan. Itu kan win-win solution banget ya. Contoh tadi yang di perusahaan itu bagaimana caranya kalau kita semua pada belajar teknologi hijau, ya pasti nanti ke depannya inovasi terkait dengan waste management, pembuangan limbah itu akan lebih canggih dan akan lebih murah ya. Karena memang teknologi berkembang seperti itu. Dengan spek yang semakin tinggi, cost yang semakin murah gitu kan. Benefit semakin tinggi, tapi cost-nya akan semakin murah. Teknologi kan memang berkembangnya seperti itu. Oke. Ini apa nih? Permasalahan tantangan dalam Go Green. Nah, ini nih saya juga sambil ngeliat nih apa nih poin-poinnya. Oh, permasalahan dan isu gaya hidup. Nah, ini isu gaya hidup nih maksudnya apa nih? Maksudnya mungkin kita gaya hidup sekarang itu menggunakan energi yang cukup besar ya. Mungkin kalau pandemi ini sekarang udah agak mendingan karena energi kita dalam mungkin yang paling banyak tuh salah satunya transport ya. Transport kita dari A ke B, B ke C kita jalan-jalan mulu. Jajan kemana ke sana kemari itu gaya hidup ya. Itu menghabiskan energi yang cukup besar. Mungkin pada saat COVID ini agak sedikit menurun. Tapi nanti siap-siap saat COVID selesai semua udah pada pengen jalan-jalan semua. Manajemen pembuangan limbah yang kurang baik ya, betul. Ini ya. Sulit mendapatkan produk yang eco-friendly. Nah, ini tantangan juga nih untuk Go Green ini. Ini berhubungan kenapa kita harus mempelajari green teknologi ya. Kurangnya kepedulian masyarakat umum. Jadi memang masyarakat umum ini kita masih banyak yang belum paham. Nggak usah lah go green teknologi yang jauh-jauh kita membuang sampah sembarangan aja itu di mana-mana ya. Bakar sampah depan rumah di mana-mana. Ini tantangan juga nih buat teman-teman mahasiswa. Ya, daripada demo ke pemerintah ini salah satunya bisa memberi penyuluhan ke masyarakat itu juga sangat bagus efeknya untuk masyarakat. Dan menanam pohon masih menjadi tantangan ya. Ini apalagi nih menjadi tantangan, apalagi hutannya juga jauh dari pemukiman kita ya. Kita nih yang di kota besar mau ngapain gitu. Dan kalau misalnya kita mau bantu juga kita harus datang ke hutan yang gundul itu. Ini sulit banget. Emang ini jadi tantangan yang besar. Oke. Nah ini tadi sekilas tentang green technology. Lalu, nah ini udah mulai nih masuk ke materi yang memang agak apa ya, yang agak khas dari tim dosen teknik robotika, yaitu aplikasi robot untuk lingkungan gitu. Nah, namun sebelumnya sebelum saya jelasin dulu. Nanti kita aplikasi robotnya ini lebih ke arah yang membersihkan lingkungan dan preserving environment, maksudnya menjaga lingkungan ya. Nah, karena waktunya kita juga nggak banyak, nanti ada beberapa contoh yang saya tampilkan. Tapi sebelumnya ingin memberi penjelasan dulu nih, apa sih itu robot ini? Mungkin udah biasa nih ya. Banyak nih teman-teman yang sering mendapatkan informasi ini robot itu apa dan robotika itu apa ya. Teman-teman juga udah tahu sendiri ya, robot itu nggak harus bentuknya seperti Gundam atau bentuknya seperti apa, Robocop gitu ya. Atau yang lain-lain yang ada di film itu. Mungkin robot yang ada di industri walaupun bentuknya nggak jelas gitu ya, atau CNC dalam produksi itu juga bisa dikatakan robot walaupun bentuknya cuma kotak aja gitu mesin ya, bisa dikatakan robot juga. Dan ada robot dan ada robotika ya. Robotika itu lebih ke metodenya atau ilmunya ya, ilmu interdisiplinnya itu yang didedikasikan untuk membuat desain, construction atau bentuk mekanis dari robot tersebut gitu ya. Makanya ada yang bilang tangan robotics gitu ya, robotics arm. Oh, berarti tangannya itu menggunakan
menggunakan prinsip dari robot. Gitu. Teman-teman juga udah tahu robot itu ya dari salah satu kata robota itu maksudnya yang kerja tak lelah membantu manusia gitu ya, dari Chekhov kalau salah. Oke, itu mungkin sekilas ya tentang robot. Nah, biasanya pemanfaatan robotika itu paling banyak dan memang yang paling berimpact itu untuk industri saat ini ya. Dari mulai tahun 80-an, 90-an itu teknologi robotika itu sangat berdampak sekali untuk industri. Nah, saya pengen tanya lagi nih ke teman-teman nih. Kira-kira saat ini pemanfaatan robotika itu cenderung lebih memperbaiki lingkungan atau merusak lingkungan? Suara saya masuk nggak nih? Apa jangan-jangan internet saya? Masuk. Masuk ya? Soalnya ini Masuk, freeze semua ini. Video teman-teman, takutnya bandwidth saya tiba-tiba low. Kira-kira gimana nih teman-teman, ada yang bisa berpendapat yang tadi bilang nanti aja, ntar keburu selesai kuliahnya. Saat ini pemanfaatan robotika itu cenderung seperti apa terhadap lingkungan? Ini saya di sini lebih kayak ajak teman-teman kita tuh untuk berdiskusi, untuk sama-sama kita coba berpikir gitu. Gimana, lagi pada sibuk apa nih? Terdengar suara ke saya? Dengar Pak, terdengar. Cuma masih ini nih, masih lagi mikir Pak. Lagi mikir mau apa nih Pak? Usah mikir-mikir, langsung aja ngobrol, unmute dan bilang, bentar saya ada paket ya. Ya kalian boleh mikir, saya ngambil paket dulu. Ya Pak. Ya apa dulu, Ya Pak, aku. Saya lah, buat apa? Ngidupin robotnya itu biasanya pakai apa sih? Listrik. Nah, ya iku ya jawaban nih, mari nih. Iya. Tapi kalau dibilang merugikan lingkungan banget ya enggak gitu loh. Tergantung bagaimana penggunaannya sih. Masalahnya aku bingung. Secara Antara generalnya enggak, gitu. Alvin on antara cam. enggak dan enggak tahu, Cak. Aku enggak tahu masalahnya. Iya, takut salah. Jadi ukuran ketidakpastian itu besar. Iya, aku enggak pernah ke industri soalnya. Gak harus pernah ke industri. Oh ini Pak lu. Ini Pak. Saya pakai headset Bluetooth jadinya masih denger. Oh iya Pak. Gak apa-apa sambil diskusi teman-teman, pada sambil kalau makin ramai saya malah makin seneng. Nah, ininya apa sih? Kalau masalah tadi yang energi, mungkin permasalahannya balik lagi ke Iya Pak, itu mungkin dapat energinya dari mana gitu. Mungkin dari situ kan. Oke, bisa. Kalian tahu nggak kalau misalnya pakai robot itu kita produksi tuh makin apa tuh? Makin cepat atau makin lambat? Makin cepat Pak. makin cepat. Contoh kita memproduksi apa? Memproduksi barang-barang gitu ya. Iya. Mobil gitu Pak. Mobil, makanan atau apa? Industri otomotor. Otomotif, oke. Nggak cuma otomotif loh ya, pasti minuman. robotik itu dipakai untuk industri produk-produk yang sehari-hari. Ini Pak, FMCG atau industri packaging makanan itu juga pakai robot loh. Iya. Saya tadi rame nih pas saya mengambil paket. Iya Pak. Mungkin ini sih Pak, lebih ke apa? Buat menghidupkan robotnya itu Pak, yang lebih berdampak ke lingkungannya. Nah itu saya kurang tahu juga ya Pak. Apa? Energi buat nganu robot nih biasanya pakai apa Pak? Nomor berapa nih? Nomor berapa? 081 Pak. Oke, 081. Biasanya energinya robot. Kalau iya Pak, kalau dari saya energi itu simple, masa sumber energi dari robot itu simple sih. Oh. Ya dari listrik dong. Iya Pak, kalau dari saya setuju gitu Pak. Kan kalau masalah kan kalau dari apa ya Pak, berpengaruh secara langsung kepada lingkungan tuh menurut saya
saya mungkin jujur saja nggak tahu ya Pak, mungkin ya Pak. Tapi kalau saya lihat sih harusnya nggak terlalu berpengaruh secara langsung. Tapi misalnya kalau pada industri gitu Mbak Maya Pak, itu kan mempercepat produksi kan Pak. Berarti kan penggunaan apa namanya Pak, sumber dayanya itu lebih cepat juga, terus penghasilan waste-nya lebih cepat gitu. Secara apa ngomongnya ya Pak, produksi itu memang lebih menguntungkan. Tapi kalau secara nggak langsungnya tuh nggak apa ya, secara langsung tuh merusak lingkungan secara nggak langsung. Tapi kalau secara langsung berpengaruh lingkungannya itu tidak Pak. Oke. Pak, Betul banget. Ini siapa nih yang ngomong? Alvin Bimo Pak 059. 059. Ini yang saya maksud. Jadi robot itu saat ini ya memang robot itu sangat membantu kita. Robot itu bisa menggantikan buruh dalam yang jumlah yang banyak itu mungkin 10 buruh jadi satu robot dalam waktu yang singkat dan mereka bisa bekerja dalam 24 jam tanpa berhenti gitu ya. Sehingga ongkos produksi lebih ditekan, produksi lebih meningkat yang memang sebetulnya mengimbangi populasi penduduk yang semakin meningkat juga. Ini dalam komoditas apapun ya, baik itu ya bolehlah bisa dikatakan mobil atau nggak usah jauh-jauh ya, consumer products kayak makanan, Indomie gitu ya, yang akan menyebabkan pastinya robot pasti tadi butuh sumber daya energi listrik, dan juga yang diolah tuh apa, misalnya makanan atau yang diolah apa, kertas gitu ya, atau produk-produk lainnya gitu, yang pastinya butuh dari sumber daya alam. Intinya robot itu membantu kita untuk mempercepat kita mengeksploitasi alam ya, mengeksploitasi bumi kita. Saat ini yang terjadi memang seperti itu. Yang zaman dulu kita bisa zaman dulu itu dalam waktu yang cukup panjang misalnya untuk mengolah suatu sumber daya alam. Sekarang sumber daya alam yang sebegitu besarnya dapat diolah dalam waktu singkat. Yang berarti apa? Eksploitasi sumber daya alam kita itu semakin besar jadinya. Karena dibantu apa? Dibantu robot. Robot itu bisa dikatakan ya membantu menggerogoti dunia ini gitu, menggerogoti bumi kita gitu. Jadi untuk nature ya, untuk alam bisa dikatakan ya kurang begitu baik. Ya. Walaupun misalnya ada juga pemanfaatan robotika, contoh untuk transportasi. Ya, untuk transportasi malah bisa mungkin akan malah akan ramah untuk lingkungan. Untuk transportasi misalnya ke depannya semuanya itu mobilnya listrik ya. Mobil listrik, dan mungkin teman-teman udah banyak yang baca-baca ya, nanti ke depannya mobil listrik yang memang tidak kita miliki gitu ya. Mobilnya itu umum gitu, shared mobilnya itu bisa dipakai siapa aja gitu ya. Tapi semuanya tuh udah elektrik. Nah, itu pastinya membutuhkan energinya lebih efisien lagi ya, makan energinya lebih efisien lagi, itu bisa bisa lebih ramah untuk lingkungan gitu ya. Contoh transportasi. Saat ini pemanfaatan robotika untuk industri, ada juga untuk transportasi di mana tanpa pengemudi ya. Kayak kereta di luar negeri itu banyak yang memang sudah ini juga, misalnya sudah otonomus juga, atau subway itu yang sudah otonomus. Itu kan juga salah satu ini ya, penggunaan robotika untuk transportasi. Lalu entertainment, hiburan, nah ini nggak ada pengaruhnya sama sekali, mungkin nggak terlalu pengaruh. Ini biasanya untuk mainan ya. Lalu mungkin ada pemanfaatan robotika untuk pertahanan negara nih. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu nih pemanfaatan robotika yang dipakai untuk pemanfaatan negara, pertahanan negara. Drone Pak. Drone yang kayak apa tuh? Drone yang ini Pak, yang bisa ada beberapa sih Pak. Ada drone yang buat nge-survey, sama drone yang bawa senjata Pak. Kayak drone. Saya ada paket lagi, sorry sebentar. Iya Pak. Saya sambil lanjut ngerja ini, saya dengar terus sih. Iya. Monggo yuk. Iya. Yuk, enggak. Kayak ini sih, drone-nya tuh yang bawa kayak gantiin fungsi pesawat gitu. Oh, jadi kayak ini ya, kayak pesawat RC gitu. Drone pengintai
apa ya? Kayak nge-scout. Tahu dua sih. Drone pengintai sama ada drone dua. bawa bom nggak salah kan? Biasanya itu drone bawa bom gitu biasanya tuh. Ya kan bom, misil Iya, ngomongnya. Gitu. biasanya drone-nya tuh dipakai buat apa? Yang daerah-daerah yang kontensi udaranya Konflik, tuh konflik. kecil, kayak misalnya di Irak, Afghanistan, Suriah, Oh, ada lagi Cak. Yang ini ngancurin. tahu ini nggak? Tahu robotnya yang punya Densus 88 kalau nggak salah itu kan dia ngancurin bom itu loh. Iya. Dia ngeledakin bom kan. Itu ya, lanjau juga yo. Bisa juga invasi Tapi negara itu tetap harus invasi itu. negara orang. Bisa Ya, juga soalnya sih Pak. tadi kan ya ini untuk mempertahankan negara atau untuk invasi negara orang gitu ya, untuk melakukan. Yang terkenalnya itu soalnya Pak di film-film Iya, kayak gitu ya soalnya Pak. betul, memang betul. Jadi saat Film ini buat ya perang, Pak. memang dengan alasan pertahanan negara, dan juga ya, tapi sebetulnya ya kayak gitu ya, yang Israel punya itu mungkin ada yang tahu drone namanya Heron ya. Heron itu namanya kalau nggak salah, itu punya Israel. Itu juga ya sebetulnya pesawat tempur yang tanpa awak aja. Jadinya saking ininya ya, saking nggak mau ada orang yang datang untuk bunuh gitu, misalnya untuk untuk melakukan apa sih, serangan gitu ya. Ya Pak, ini untuk tapi pertahanan negara juga dilakukan saat ini. Tadi betul banget, siapa yang jawab? Ada yang pertama untuk pemetaan. Tadi siapa yang jawab tadi? Yang ngomong siapa aja? Saya tulis semua di sini. Fadila Pak 74. 74, 58, Pak. 58. Berapa lagi tadi yang diskusi tadi nih saya dengar? Alvin. saya Ada 59 Pak. 4559, Pak. 59 udah. 45, Pak, 45. 45, Pak. Oke. Ya, saya sebetulnya dulu juga sempat mengerjakan robotika untuk pertahanan negara, jadi paham betul ya. Jadi ada drone yang memang untuk angkut senjata gitu ya. Sempat juga drone waktu itu saya digunakan untuk apa sih, pemberontakan di Poso, itu juga sempat saya kerjakan drone itu waktu saat saya masih di penelitian dan pengembangan di TNI AD ya. Oke, jadi macam-macam ya, apa sih robot ini saat ini ya, pastinya untuk hal-hal yang berbahaya, yang nggak nyaman untuk manusia. Itu contoh seperti space exploration. Mungkin ini salah satu aplikasi-aplikasi robotika yang memang betul sekali memang harus robot gitu ya. Space exploration itu ya, daripada manusia mendingan robot dulu ke sana untuk mengambil data dari yang ada di planet tersebut. Misalnya contohnya di Mars itu yang kerjaannya si Elon Musk. Lalu disarming bomb ya, untuk pertahanan negara juga nih contohnya nih, disarming bomb ini. Ini sangat berguna sekali robot, dan ya mencegah kerusakan lingkungan ya. Disarming bomb ya. Ada lagi ini lucu ini, ini robot buat bersihin kucing. Nah, ini simple gini. Tapi ini sangat membantu manusia untuk mengerjakan hal-hal yang tidak nyaman untuk manusia ya. Jadi si kucing tinggal di dalam itu, apa sih, buang air di dalam robot tersebut, nanti robot tersebut langsung membersihkan sendiri apa sih, kotoran kucing. Dan juga saat ini robotika itu dipakai untuk ya ini tadi ya, biasa ini ya, car manufacture ya. Terus pastinya butuh untuk ini high precision ya, sesuatu yang membutuhkan presisi tinggi, speed yang sangat cepat gitu ya, kekuatan yang sangat besar. Itu mungkin yang dulunya diketok-ketok pakai tangan, sekarang di punch gitu ya, di industri itu langsung pakai mesin punch besar gitu ya, ya bisa dikatakan robot karena memang bekerja otomatis terus-menerus ya. Itu bahkan pekerjaan presisi yang membutuhkan kepresisian juga seperti microsurgery robot ya. Ini yang tadinya kalau tangannya dokter itu bisa tremor ya, mengerjakan sesuatu surgery yang sangat, pergerakannya sangat kecil gitu. Ini bisa dibantu oleh robot. Atau bahkan menyetir kendaraan ya, itu kan pekerjaan yang sebetulnya membutuhkan presisi, membutuhkan apa sih, akurasi yang terus-menerus, yang konstan ya. Kita selalu harus fokus ya, di mana robot itu bisa selalu fokus itu ya.
Kayak contohnya seperti yang di mobil Tesla dan pabrikan mobil lainnya udah banyak menggunakan self-driving car ya. Oke. Nah, di sini, karena ini memang kami dari tim dosen PRKB, sebelum membahas apa sih aplikasi-aplikasi robotika untuk lingkungan, jadi kami tuh sebenarnya nggak cuma ingin membuka wawasan, tapi ingin teman-teman itu juga bisa berpikir, walaupun nggak expert misalnya di robotik ya, walaupun nanti bisa juga jadi expert di bidang robotik ya, semua ilmu tuh kita bisa kemana aja gitu, bisa kembangkan kemana aja. Tapi setidaknya saya memberikan informasi basic dulu gitu ya. Robot itu bagaimana sih kerjanya? Karena kalau misalnya kita nggak paham robot itu bagaimana kerjanya, ya seperti orang-orang awam pada umumnya gitu ya, nanya kita misalnya ke anak teknik, misalnya engineering, orang elektro atau orang teknik mesin atau orang yang memang membuat robot. Oh, gimana coba tolong dong bikinin robot yang bisa bantuin saya ngepel ya kan? Ada yang bilang oh, robot ini nih bantuin ini nih jaga warung kayak gitu ya. Karena mereka yang nggak paham robot itu sebetulnya seperti apa, robot itu cara kerjanya, mekanismenya seperti apa. Nggak bisa langsung semena-mena, oh robot apapun itu untuk membantu tugas manusia gitu. Kita harus identifikasikan dulu mungkin atau tidak robot tersebut dibuat, membutuhkan komponen-komponen apa saja, komponen utama apa saja gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelum ini ya, saya ingin menjelaskan nih robot itu sebetulnya kerjanya seperti apa. Jadi robot itu sebetulnya kerjanya sama seperti manusia ya. Jadi di sini ada sensor, ada ini sensor ya. Ini mana pensilnya nih, nggak nyata. Oh, habis. Oke, di sini ada sensor, ada controller dan ada aktuator. Maksudnya di sini ada indera kita, lalu ada otak kita dan ada tangan kita. Ini mungkin mirip dengan konsep ya yang kita miliki sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Sebetulnya konsep dasarnya itu mirip seperti kita gitu ya, manusia. Jadi ada input dari sensor, ada controller ya, dan ada aktuator ya, sensor. Gitu. Sensor di sini itu contohnya mata kita ya. Mata kita itu bisa dikatakan sensor kita gitu, dan controller kita itu ya otak kita, dan aktuator itu untuk mengaktuasikan apa yang ingin kita lakukan ya, contohnya itu tangan kita, kaki kita untuk melangkah itu salah satu contoh mengaktuasikan apa yang kita pikirkan ya, berdasarkan apa yang kita lihat gitu atau apa yang kita hirup gitu ya. Mungkin teman-teman menghirup makanan yang sangat enak gitu ya, pertama sensornya dari hidung gitu ya, lalu mikir ke otak, oh iya saya lapar nih, terus kita datengin di kaki kita melangkah ke meja makan terus makan ya gitu ya. Jadi seperti itu, sama seperti robot. Misalnya robot ditugaskan untuk apa nih, ditugaskan untuk mengambil suatu objek berwarna merah. Nah sensornya itu apa, bisa misalnya contohnya sensornya itu kamera gitu ya, lalu dari kamera memberikan sinyal ke controller sistemnya. Controllernya bisa PC, bisa mini PC, bisa microcontroller atau microprocessor ya, Raspberry seperti itu atau Arduino ya. Nah, lalu si controller itu yang dimana controller itu sebetulnya buat hasil dari daya pikir kita sendiri ya, kita menanamkan perintah itu dari kita sendiri, kita berikan perintah di situ sehingga menggerakkan si aktuator gitu ya. Aktuator itu yang mengaktuasikan apa yang ingin dilakukan. Misalnya tadi kan contohnya ingin mengambil objek berwarna merah, jadi ada tangan robot yang bergerak mengambil objek yang berwarna merah tersebut. Lalu dia akan berdampak ke environment-nya, maksudnya lingkungannya. Contoh tadi robot ingin mengambil objek berwarna merah, objek misalnya gelas tersebut diambil, dan dia balik lagi ke sensor lagi, dilihat lagi sama si sensor apakah betul gelasnya sudah terambil, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia closed loop seperti itu. Sebentar. Oke. Jadi dia closed loop seperti itu ya.
balik lagi, muter lagi. Jadi kira-kira seperti ini kerjanya. Nah, sensor itu macam-macam ya. Jadi sama seperti manusia, kita layaknya manusia itu kita ada mata, ada hidung ya, hidung untuk menghirup aroma gitu, ada lidah untuk mengetahui tingkat keasaman. Sama seperti manusia, robot itu juga punya banyak sekali sensor. Sensornya ada apa aja? Ada banyak macam-macam, ada force, ada pressure ya. Kita juga bisa merasakan itu, color atau image sama seperti mata kita, acidity level sama seperti lidah kita gitu ya, atau speed itu ya sama seperti sistem keseimbangan kita, itu kita bisa tahu oh ini kayaknya terjadi akselerasi, ini kayaknya cepat nih ya. Walaupun kalau speed yang konstan kita juga nggak bisa merasakan, sama seperti kita lagi duduk sekarang ini ya, bumi berputar gitu. Lalu ada foton ya, sama seperti mata kita juga. Cuma memang ada mungkin ya physical environment yang kita tidak bisa rasakan ya. Contoh seperti sinar-sinar yang gelombang-gelombang yang memang di luar jangkauan kita, sinyal handphone gitu ya, itu kita nggak bisa ya, karena itu gelombangnya juga kita nggak bisa rasakan, atau magnetic field, nah ini kita tidak bisa rasakan. Dan banyak banget sih sensor-sensor lain ya yang memang mungkin manusia tidak bisa sense, tidak bisa mendeteksinya. Jadi kira-kira seperti ini. Sensor itu banyak pilihannya dan memang mewakilkan sama seperti manusia, sensing yang kita rasakan, walaupun ada juga yang memang tidak dimiliki oleh manusia. Nah, si sensor itu nanti akan mengirimkan sinyal yang mungkin nanti bisa analog sinyal. Analog sinyal itu ini mungkin kalau anak elektro lebih paham ya. Jadi sinyalnya itu masih belum berupa data yang memang sudah ada protokolnya, tapi masih berupa Masih berupa voltase ya, naik turunnya voltase yang masih raw sekali datanya gitu. Itu bisa analog sinyal yang nanti mesti diproses lagi. Lalu bisa juga si sensor tersebut memang sudah memiliki chip, langsung diubah dari analog sinyal langsung menjadi digital sinyal dan mengeluarkannya dalam bentuk protokol ya. Jadi digital sinyal ini sudah dalam bentuk 0101 gitu ya. Mungkin ini masih bahasa yang sangat sederhananya. Mungkin dia kalau misalnya kita tangkap sinyal tersebut sudah bisa langsung menghasilkan angka-angka, misalnya sensor jarak sudah bisa menghasilkan langsung angka jarak dari yang dideteksi oleh sensor tersebut. Paham ya sejauh ini ya? Atau ada yang ingin bertanya? Oke. Nggak ada? Lumayan. Saya mau Device siapa? Device Rova Arvato ini nggak ada nomornya nih depan ini. Device siapa nih device? Saya izin bertanya boleh, Pak? Silakan. Ini saya lebih senang nih kalau ada yang sambil nanya-nanya. Tadi saya kayak kepikiran gitu kan, Pak, tentang robot. Apalagi di Indonesia kan ya, Pak, negara berkembang. Itu yang kebanyakan ekonominya masih menengah ke bawah semua. Nah, apakah di industri nanti itu kebanyakan perusahaan lebih memilih tenaga manusia yang bisa dibilang di Indonesia pekerjanya bayarannya murah, atau bakalan lebih condong ke robot, Pak, yang kerjanya lebih efisien, lebih cepat, tapi memerlukan biaya yang banyak? Begitu ya. Oke, ini bagus sekali sebetulnya pertanyaannya, cocok tadi nih pada saat saya slide tadi nih di sini ya, tentang robot nih ya. Siapa nih nomor berapa? 044, Pak. Belum pernah ngomong ya. Oke, 044 siapa namanya? Axel. Aksen. Siapa? Axel, Pak. Axel Rose ya. Oke, Axel. Jadi ini tuh memang sudah jadi perdebatan panjang ya. Jadi perdebatan dan memang banyak pro dan kontra. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang saya senang nih kita diskusi ini, karena ini akan men-trigger teman-teman untuk cari tahu lebih ya. Jadi ada negara-negara maju yang memang sudah menerapkan kita menggunakan robot. Dan gini deh,
Robot itu kan memang tugasnya itu untuk membantu manusia ya. Contoh dalam dalam bidang produksi salah satu contohnya. Dan sehingga si perusahaan-perusahaan tersebut bisa menekan ongkosnya tuh jadi luar biasa rendah ya. Karena makin kesini robot makin murah dan makin efisien. Sementara keuntungannya tuh semakin besar jadinya. Nah, untuk negara-negara tertentu itu punya regulasi yang namanya Universal Basic Income. Ada yang tahu Universal Basic Income? Oh, Pak. Ya, jadi masyarakat itu mendapatkan gaji ya, bukan dikatakan gaji, apa sih? Biaya hidup ya untuk yang tidak bekerja ya, untuk yang tidak bekerja atau miskin itu ada Universal Basic Income yang layak. Nah, jadi begini, kalaupun misalnya gini ya, kita dipaksakan tetap menggunakan tenaga manusia. Oke, manusia itu nanti akan mendapatkan pekerjaan, walaupun pekerjaannya memang nggak layak ya. Contoh ya, kalau yang memang pekerjaan yang memang harusnya robot harus lakukan, seperti packaging gitu, packaging makanan gitu, packaging kardus gitu ya, dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, bertahun-tahun, dari dia umur masih muda, dari umur dia produktif 20 tahun sampai umur 30 tahun, udah agak tua, biasanya dibuang sama perusahaan karena memang sudah nggak efektif lagi. Kira-kira manusiawi nggak? Siapa? Enggak. Pak Axel. Kira-kira manusiawi nggak seperti itu? Enggak. Kebebasan hidup dari manusia tersebut direnggut nggak sebetulnya? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dia cuma ngerjain itu aja. Yang manusia harusnya bisa kreatif bisa melakukan hal-hal lain. Bisa berdagang ya, bisa ngapain gitu ya. Atau lebih baik seperti itu, atau memang lebih baik kita ya seperti saat ini nih yang UNER lakukan nih, membuka teknik robotika, gimana caranya agar menghasilkan orang-orang yang memang bisa berkecimpung di bidang robotika, bisa ikut membuat robot gitu ya. Nggak cuma dari teknik robotika, sains data pun juga sama, karena nanti robotik itu kan multidisiplin ya. Jadi mempersiapkan sumber dayanya agar bisa ikut bersaing persaingan ekonomi ini, karena kan ujung-ujungnya ini sebetulnya persaingan ekonomi, gimana caranya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan effort seminimal mungkin. Dan kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti persaingan tersebut dan kita tetap akan mengandalkan buruh pabrik yang memang mungkin biaya hidupnya juga semakin lama semakin meningkat dan memang tidak terlalu efisien ya, karena ternyata robot udah semakin murah misalnya. Robot udah jauh semakin murah dan bisa menghasilkan profit yang sangat luar biasa. Pasti perusahaan akan berpikir gitu, dan pasti negara akan memikirkan regulasi. Dan regulasinya itu salah satu contohnya, yaitu Universal Basic Income. Jadinya manusia itu bisa lebih dimanusiakan gitu ya. Dia bisa bebas, walaupun memang sebetulnya ada pro dan kontra lagi, apakah ini nanti mendidik si warga negara kita gitu ya, yang memang banyak yang malas gitu, atau kalau memang sebetulnya pendidikannya memang lebih ditegakkan lagi gitu ya, tentang terkait Universal Basic Income ini juga mungkin dari awal sudah, dari anak SD itu kita udah diusahakan gimana caranya untuk kreatif. Jadi walaupun kita tidak dapat pekerjaan yang memang di atas Universal Basic Income gitu, kita bisa tetap kreatif gitu. Itu akan jadi luar biasa. Mungkin ada yang memang bakalan dia punya passion di bidang seni gitu ya. Kayak siapa tuh yang di YouTube tuh, Alif Bata itu kan gak ada yang tahu dia sopir forklift. Ternyata dia punya bakat-bakat terpendam seperti itu kan. Yang tadinya dia sebetulnya ngerjain packaging itu ya. Dari jam 4 sampai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dia nggak ada kesempatan untuk mengembangkan passion, yang mengembangkan dia punya talent apa gitu. Mungkin itu sih sedikit pandangan, atau mungkin ada teman-teman yang berpandangan berbeda lagi. Kalau dari saya pandangannya seperti itu. Kedepannya seperti itu. Solusinya ya seperti itu, karena ya memang itu waktu saya pada saat lagi S2 itu sangat ada namanya ethics ya.
Jadi belajar terkait ethics sebagai, kebetulan saya memang jurusan robotics, mechatronics dan robotics. Kita sangat membicarakan. Itu merupakan isu yang serius ya. Bagaimana sih universal basic income? Kita juga harus memberitahu ke orang-orang, oh ternyata nanti ke depannya itu arahnya seperti ini. Solusinya seperti ini gitu. Tidak semata-mata ya udah manusia udah habis itu digantikan oleh robot lalu manusia dianggurin ya. Nggak bisa seperti itu juga gitu. Kira-kira gimana? Ada yang berpendapat lain lagi atau yang ada yang sempat cari tahu tentang itu? Itu memang masih pro dan kontra gitu ya. Ada yang bilang itu bisa membuat kita jadi malas ya. Ya, banyak hal yang bisa membuat kita jadi malas juga. Itu juga mungkin bisa membuat kita jadi malas karena ya kita nggak ngapa-ngapain ya udah dapat duit gitu ya. Ya udah kerjaannya cuma nonton sinetron aja. Yang di kampung-kampung gitu kerjanya nonton sinetron dan menjadi target atau menjadi konsumen dari si pabrik-pabrik besar itu juga sih ujung-ujungnya. Jadi uangnya muter-muter di situ-situ aja. Nonton sinetron, nonton iklan ya. Nonton iklan sabun, iklan apa intinya terus jadi beli produk itu ya jadinya muter aja gitu. Bebannya Mungkin jadinya ini ya sih memang Pak, gitu. apa Gimana? mungkin juga kalau misalnya polemik yang tadi juga tergantung dari kerjasama yang punya pabrik dan juga yang si pemerintah juga sih Pak. Untuk yang tadi yang pekerjaan repetitif digantikan robot, ya mungkin karena kalau misalnya dalam sisi bisnis atau ekonomi itu jauh lebih menguntungkan ya Pak, karena robot pertama dia hanya perlu maintenance dan harga di awal, sedangkan kalau manusia mesti digaji, pesangon, Betul. dan bonus dan lain-lain. Yang kedua adalah robot bisa dipekerjakan jauh lebih lama, misalnya 18 jam, sedangkan manusia tidak bisa aja cuma 8 jam dan nggak boleh lebih dari itu. Ataupun ada beberapa peraturan dari pabrik yang tidak dianggap tidak bersesuaian dengan buruh akan ditemo oleh serikat buruhnya sendiri mungkin Pak. Iya. Akan tetapi kalau misalnya manusia mau digantikan robot pada hal-hal yang repetitif, pemerintah tidak bisa jadi naif untuk hanya dengan memberikan regulasi untuk itu ya Pak. Pemerintah juga harus punya alternatif buat orang-orang yang tadinya unskilled labor, bagaimana biar dia bisa jadi berkarya pada bidang lain, misalkan dikasih prakerja dan lain-lain gitu sih Pak. Iya betul banget. Iya seperti itu. Siapa namanya? Nomor berapa? Nomor berapa tadi? 074 Pak. Siapa namanya? 074. 074 udah nih. Iya 074. Siapa 074 biar saya bisa panggil namanya. Yuda Pak itu Pak. Yuda, iya Yuda. Betul banget Yuda. Dan nanti Yuda, karena memang nanti ke depannya misalnya ada pabrik 1, pabrik 2 ya. Pabrik 2, pabrik 3, ini semuanya pakai robot semua. Nanti pemerintah ya memang harus memikirkan gitu ya. Makanya kita juga jangan terlalu tidak bisa nanti kita nggak masuk ke pemerintah. Kita orang-orang teknologi juga harus masuk, ada yang di pemerintahan karena kita paham ya bagaimana teknologi itu. Jadi nanti pemerintah juga harus mikir bagaimana nih caranya nih mengelola nih. Karena si pabrik 1, 2, 3 ini contoh ya, itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang luar biasa setelah menggunakan robot ini gitu ya. Walaupun investasi di awal, lalu selanjutnya itu keuntungan semua. Nah ini harus ada regulasinya. Yang mana keuntungan itu nanti harus dibagikan ke orang-orang. Gitu. Nah ini pemerintah lagi yang memang harus meregulasikan. Nah itu universal basic income itu salah satu antisipasi dari pemerintah. Gimana caranya negara tersebut ingin terus berkembang, ekonominya tetap kuat gitu ya di negara-negara maju tersebut, tapi nggak dibatasi gitu ya. Kita nggak dibatasi, nanti takut nih nggak ada yang dapat pekerjaan. Kayak begitu caranya memang. Dan nanti masyarakat-masyarakat yang memang yang harusnya tadi buruh pabrik yang melakukan hal-hal repetitif seperti itu bisa dialihkan jadi hal-hal lain gitu ya, melakukan hal-hal lain. Ya kira-kira seperti itu ya tadi ya. Jadi ini diskusinya memang menarik sekali. Ini saya senang sekali sih. Teman-teman dari Science Data ini cukup aktif berdiskusi. Ini saya lebih senang daripada saya cuma ngomong sendirian. Oke. Ada lagi yang mau ngomong? Boleh kayak nambahin Pak? Ya silakan. Apakah berarti nanti mungkin ya
kedepannya pekerjaan buruh pabrik bakalan dihapuskan buat orang-orang. Jadi Ya mungkin. anak-anak yang usianya masih di bawah 17 tahun semuanya harus punya pendidikan yang layak gitu Pak. Kan karena buruh tani kebanyakan lulusannya dari lulusan Iya, SD, betul. lulusan SMP gitu Pak. Pemerintah berarti juga harus mengarahkan gitu. Iya, betul. Memang seperti itu. Nanti karena memang robot itu nanti misalnya sudah menjamur ya, semua teknologi menggunakan robot, bahkan dari UMKM itu menggunakan otomasi ya, setidaknya menggunakan otomasi sehingga perekonomian itu juga semakin bagus, keuntungan semakin banyak, pendapatan per kapita juga semakin besar. Ya jadinya gimana caranya agar nanti uang tersebut, keuntungan negara tersebut ya diarahkan ya ke situ, pendidikan yang layak. Ya memang sebetulnya tujuannya itu. Jadi ya kalau memang kalau dalam jangka pendek kita mau pikir wah robot akan menggantikan manusia lalu tidak dapat pekerjaan. Udah di situ mati kelaparan. Itu sangat pendek kita pemikiran seperti itu. Ya, sebetulnya dampaknya besar gitu untuk negara ini. Memang pro dan kontra, memang orang berpendapat banyak. Ya, mungkin inilah makanya saya ingin membuka ini ya diskusi di sini. Mungkin ada teman-teman yang berpikiran lain gitu, atau saya sebetulnya sih ingin membuka bagaimana teman-teman bisa berpikir, bisa coba cari tahu informasi ini lebih lanjut lagi, yang lebih update seperti apa. Nggak cuma terkait buruh dan robot, terkait renewable energy, terkait dengan mobil listrik, apakah betul ramah lingkungan, itu kan banyak tuh pro dan kontra seperti itu juga mungkin teman-teman bisa cari tahu itu yang mana sih sebetulnya solusi terbaik untuk green teknologi. Apakah betul mobil listrik itu memang nanti menjadi solusi utama? Adakah yang berpikir nanti bagaimana kalau misalnya mobil listrik itu sudah menjamur di Indonesia dan nggak ada lagi nih yang pakai mobil ini? Ya kita tahu dengan disiplin orang Indonesia, bengkel-bengkel di pinggir jalan di Indonesia, bongkar-bongkar baterai sembarangan, nanti baterai bekas dibuang di kebun, seperti itu ya. Tuh, ada nggak tuh yang mikirin seperti itu tuh? Ada nggak yang bisa kontrol seperti itu? Itu juga kan harus dipikirkan juga. Gitu ya. Banyak sekali sih memang pro dan kontra. Nah ini teman-teman ini bisa mulai berpikir, karena dari situ nanti akan terbentuk ide untuk berkreasi ya. Oke, tadi saya lanjutin aja ya. Memang seru sekali sih kalau kita diskusi. Ada sensor, ada tadi yang namanya control system. Jadi data dari sensor tersebut ya ditransfer ke control system, itu diambil oleh si control system ini untuk diolah ya. Untuk diolah untuk menggerakkan si aktuator, mengaktuasikan apa yang ingin dilakukan dari si robot tersebut. Control system itu saya bilang bisa PC, bisa Raspberry ya, seperti itu ya. Lalu yang kita tanamkan juga itu bisa macam-macam. Ini teman-teman sains data mungkin lebih paham ya. Ada numerical computation, di situ ada kita taruh algoritma ya, algoritma yang standar mungkin if doang gitu ya, atau di sini ada control method, itu mungkin bisa seperti proporsional, integral dan diferensial gitu, PID gitu ya, atau fuzzy logic, macam-macam ya. Atau kita di sini bisa tanamkan machine learning ya. Di sini juga kita di control system itu juga bisa melakukan pengambilan data lalu dibentuk menjadi database sebagai datasetnya AI machine learning, macam-macam ya. Jadi yang di control system itu, ini karena saya cuma pengenalan mungkin ya, itu salah satu yang dilakukan dari control system si robot tersebut. Nah setelah dia bisa mengambil keputusan atau sudah bisa melakukan mengolah data dari sensor, si control system itu akan mengirimkan sinyal ke aktuator untuk menggerakkan si robot tersebut atau melakukan apa yang ingin dilakukan dari robot tersebut berdasarkan dari sensor data sensor yang didapat. Nah aktuator itu contohnya apa? Seperti ini ya, ini macam-macam nih. Ini ada yang bisa tahu ini apa? Saya pengen tahu nih pemahaman robotika anak-anak sains data nih, apakah mungkin ada yang tahu yang dulu pernah mainan robot yang saya tunjuk itu apa? Nggak ada yang bisa menjawab. Suara saya masuk nggak nih? Soalnya saya lihat gambar kalian nge-freeze semua di sini. Masuk kok Pak. Masuk Pak. Masuk, Pak. Nggak ada yang tahu ini, betulan nih, satu kelas nggak ada yang tahu nih.
Karena ini ada yang tahu nggak nih apa? Anak sains data semuanya ke software ya. Nggak ada yang lupakan hardware gitu ya. Yang penting software ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham. Nggak tahu Pak, saya Pak. Yang tahu Siapa? Hah? hidrolik bukan Pak? Bukan ya? Yang mana? Ini. Yang tahu. Yang gini. Iya, yang kiri Pak. Yang kiri. Ini apa? Hidrolik. Nggak tahu sih Pak, tapi bentuknya mirip. Ya bentuknya emang mirip ya, karena di situ ada shaft ya. Ini sebetulnya linear aktuator, di sini ada motor nih di sini. Ini motor ini. Ini motor ini. Motor ini muterin si shaft ini, ntar shaftnya itu dorong ke sana ya. Ini linear aktuator namanya. Kalau yang ini ada yang nggak ada yang tahu nih? Tulisannya sih servo Pak. Ya, servo betul. Tadi siapa yang jawab servo? Saya Pak. Iya, baca Pak, ada tulisannya soalnya. Iya, makanya. Makanya kan ini kan gampang kan, ingin beraktif di sini. Mana? Tadi nomor berapa? 081 Pak. Ini tahu nih apa? Ada yang tahu nggak apa ini? Ini jadi contoh-contoh aktuator ya. Nggak ada yang tahu, betulan? Ya Allah. Masa sih? Mesin karburator motor Supra Pak. Iya, mesin ini. Mesinnya internal combustion engine biasa. Siapa yang jawab? Jadi Juda jawab. Pak. Juda Pak itu Pak. Sebutin nomor aja gitu. Jadi saya sih 074, kalau bisa sih Pak. semuanya aktif nih. Jadi saya nanti dicentang semua nih, semua aktif nih. Saya biasa seperti itu sih. Nggak tahu deh di kelas sebelumnya gimana? Dicatat nggak keaktifan? Karena kan ada nilai soft skill. Nggak ditulis kayak Pak Aldo sih Pak. Oh. Ini kalau saya tulis ini kan jadinya men-trigger teman-teman yang lain. Wah, ini ditulis tuh angkanya tuh. Saya juga deh mau ditulis gitu dong. Ya Pak Alfa Pratama ini. Mau ngomong apa gitu kan. Tinggal ngomong aja Pak. Saya tidak tahu Itu Pak. Pak Punten habis dipanggil orang tua Pak. Oh, habis dipanggil orang tua. Iya. Masih dipanggil? Udah Udah selesai, Pak. enggak. Jadi tahu Alfa apa ini Alfa? Yang saya tunjuk nih, yang saya buletin. Kayak mesin naik sepeda Pak. Tapi nggak tahu namanya, nggak paham. Otomotif betul saya mesin Pak. Alfa, iya. Itu betul mesin Alfa. Ya jadi macam-macam ya aktuator itu ya. Ini ada linear aktuator, ada yang mungkin hidrolik ya. Ada yang cuma mungkin kayak ini apa valve ini ya, buka tutup keran aja sebetulnya itu bisa dikatakan aktuator. Ini apa nih kipas nih ya, atau propeller ya, ini bisa untuk mendinginkan atau bisa propeller sebagai propulsion maksudnya untuk pendorong seperti drone gitu ya, pakai propeller juga. Dan ujung-ujungnya motor ya. Ya, ini salah satu contoh aktuatornya, sama seperti tangan kita, kaki kita, atau otot-otot kita gitu ya, untuk menggerakkan badan kita. Selain dia butuh sinyal, ya sama seperti tangan kita juga pastinya butuh sinyal ya dari otak kita. Kalau nggak ada sinyalnya cuma gemeter-gemeter aja gitu tangannya ya. Coba kalau dipotong gitu tangannya kan ntar geter-geter gitu, habis itu mati gitu tangannya ya. nggak ada sinyalnya rusak, nggak jelas. Sama seperti manusia gitu ya. Jadi butuh sinyal ya. Pertama dia butuh sinyal, lalu butuh energy source ya. Ini yang biasanya butuh energy source. Walaupun memang controller itu dan sensor itu juga butuh energy source. Kadang-kadang si control system juga butuh energy source yang besar juga. Untuk prosesor yang memang butuh makan energi banyak. Tapi ini aktuator ini butuh energy source ya. Contoh kayak ini mesin bakar ini pasti butuh apa sih, butuh sumber energinya bensin gitu ya, atau ini yang lain ini sisanya elektronik semua sih. Sisanya butuh elektrik daya listrik gitu ya. Ya jadi macam-macam, ada yang mungkin bisa menghasilkan panas, itu juga dikatakan aktuator, bisa menghasilkan gerakan motion ya, atau menghasilkan magnetic field, on off valve yang saya tadi bilang, seperti itu kira-kira. Oke, jadi kenapa saya tadi membahas ini? Sensor itu apa aja? Saya ingin mengenalkan sensor ya. Saya juga ingin mengenalkan control system, saya ingin mengenalkan aktuator, karena memang ini salah satu komponen atau konsep utama dari si robot tersebut. Jadi kalau kita ingin membuat robot, saya ingin membuat robot yang bisa memperbaiki
ozon gitu ya. Saya ingin membuat robot yang bisa memperbaiki lingkungan. Saya ingin membuat robot yang bisa membantu kucing gitu kan. Kita harus tahu gitu ya. Itu sensornya itu apa gitu. Apakah betul ada sensor yang mendukung untuk melakukan task tersebut? Apakah kontrol sistemnya itu saat ini mendukung untuk melakukan task tersebut gitu. Atau aktuator yang ada saat ini memang mendukung untuk melakukan task tersebut gitu. Contoh, zaman dulu itu aeromodeling memang sudah ada, tapi drone yang memang sekarang otomatis sekarang itu baru ada di tahun 2000-an. Karena apa? Ada micro electromechanical system ya. Maksudnya sensor MEMS itu baru berkembang sekitar tahun 2000-an dan mulai murah sehingga bisa dijadikan mainan gitu ya. Sekitar tahun 2000-an, 2005 ke atas. Nah, itu kita jadi tahu nih, oh kita jadinya sekarang bisa banyak aplikasi drone karena memang sudah ada sensornya, sudah mendukung gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu complete robotic system itu dari sensornya, kontrol sistemnya atau aktuatornya, ya kita nanti cuma bisa ngayal-ngayal aja gitu. Kita nggak tahu apakah ini bisa realistik kita bangun atau tidak gitu. Dan mungkin teman-teman walaupun tidak dalam bidang hardware, setidaknya bisa menuangkan idenya gitu. Kalau misalnya memang paham, oh ternyata ini kalau bikin robot ini butuh sensor A, sensor B, sensor C, kita butuh data 3 sensor tersebut yang nanti kita olah dan aktuatornya nanti bisa pakai A, B, C gitu ya. Walaupun tidak harus bisa merangkainya gitu, tapi setidaknya teman-teman tuh punya pemahaman, oh ternyata bikin robot itu bisa ya dengan konsep ini ya. Nanti teman-teman ide tersebut bisa didiskusikan ke teman-teman lagi yang lain dari prodi-prodi lain, contohnya di prodi teknik elektro atau prodi teknik robotika, yang misalnya dari anak sains data punya ide seperti ini, nanti bisa berkolaborasi dengan mereka gitu. Tapi tetap teman-teman harus paham dulu secara garis besar robotic system itu konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, tadi ya selain kontrol sistem dan aktuator, sensor kontrol aktuator, yang pasti dia juga butuh electronic system dan mechanical construction yang baik untuk membentuk suatu robot tersebut, dan juga software ya. Software itu mau pakai apa? Jadi nggak cuma sekedar kita paham konsepnya, kita juga mesti tahu nanti mechanical construction-nya kira-kira seperti apa, apakah sudah mendukung gitu ya, atau electronic system-nya seperti apa, dan software-nya gitu. Dan juga nanti di robot itu ada networking system, karena sekarang itu memang zamannya udah IoT ya, jadi semua tuh IoT gitu ya, interconnecting semua gitu. Oke, biar mempercepat karena masih banyak nih slide kita sebenarnya. Jadi how robot will help the environment gitu. Kan teman-teman sekarang jadi sudah punya bayangan, ada yang ingin menyampaikan idenya gitu. Setelah tahu nih, oh robot itu bikinnya pakai sensor, aktuator dan kontrol sistem, controller gitu ya, kontrol sistem. Ada yang mungkin udah punya ide nih, misalnya ingin membantu lingkungan dengan cara apa gitu ya, robot apa nih, robot Doraemon gitu ya, atau apa gitu. Ada yang punya ide sekarang setelah saya jelaskan tadi tentang basic dari robotik. MN Atok ini 070, gerak-gerak terus kepalanya nih, mungkin ada ide? Ini lagi di kamarnya Doraemon juga nih. Pak, bisa berpendapat, Pak? Ya, silakan. Mungkin kita bisa membuat robot yang semisalnya kan banyak tuh di Indonesia, kali-kalinya atau misalkan perairan di Indonesia banyak yang istilahnya sampah-sampahnya di mana-mana. Orang-orang membuang limbah dari perusahaan atau misalkan limbah dari rumah tangga ditaruh langsung ke perairan, jadinya menghambat. Bisa aja tuh kita membuat robot yang bisa membantu perairan Indonesia menjadi lebih ya tidak terkontaminasi lah, Pak. Dan juga mungkin bisa juga dibuat robot yang dari pembuatannya sendiri itu zero waste. Misalkan kita membuat robot zaman sekarang itu kan pasti aja ada waste yang seperti radiasi. Jadi mungkin dari robotnya sendiri bisa ya dioptimalkan agar radiasi tersebut tidak. Radiasi apa nih? Bikin ini misalkan robot yang buat bom nuklir nih.
Bisa aja Pak, misalkan ada robot yang untuk menghapus, misalnya membersihkan nuklir-nuklir, misalnya di Rusia Pak, kan itu pernah ada pembangkit tenaga nuklir yang terjadi malfunction, jadi kan dari daerah tersebut radiasinya sangat besar dan itu harus dibersihkan. Mungkin aja robot-robot tersebut kan harus gimana ya, karena dari manusia sendiri kalau misalnya ke daerah sana pasti kan membahayakan manusia. Nah, karena itu kita bisa menggunakan robot, tapi kan robot yang sudah digunakan pasti kan terdapat efeknya Pak, radiasi seperti itu Pak. Oh berarti ini ya apa, Chernobyl itu ya? Iya. Oh iya Pak. Ini nomor berapa nih? Nomor berapa? 009. 009 ini nomor baru nih, saya belum lihat dari tadi. Yang lain ada punya ide robot apa nih? Robot ayo, ada yang punya ide ya, ide gila juga nggak apa-apa gitu. Nah tapi, nah itu dia, kalau ide gila itu kalau misalnya paham tadi konsep robotnya tuh nanti bisa dijelaskan, oh saya ingin membuat robot yang bisa menanam pohon Pak gitu ya, menanam pohon gitu. Nanti aktuatornya seperti apa gitu ya, itu sudah kebayang, oh ternyata ini mungkin atau mungkin masih realistis dilakukan gitu ya. Atau apa, teman-teman ada yang punya ide lagi selain 009? Boleh Pak, izin Pak. Silakan. Kalau saya, yang saya kepikiran mungkin ini di yang kita lihat sehari-hari sih ya Pak, saya Pak, kayak kan biasanya di tempat-tempat umum itu sampah tuh kan dibagi 3 gitu kan Pak, kayak organik, anorganik sama yang berbahaya gitu. Dan kan biasanya kadang-kadang juga orang itu masukin sampahnya itu juga kadang-kadang asal masuk aja gitu kan Pak. Menurut saya mungkin some kind of robot yang bisa salah masuk yang bukan tempatnya tuh ditolak itu sampahnya Pak. Ini bukan benda ini bersifat ini, jadi harusnya masuk di kotak yang ini. Itu sih Pak menurut saya, Pak. Sampah gitu ya, jadi bisa manage waste ya, bisa iya, manage jadinya sampah kan gitu kalau ya. misalnya yang apa tuh bisa di recycle itu nggak kecampur sama yang nggak bisa di recycle gitu Pak. Nice ya, bagus. Siapa? 059 Pak. 059. Ada lagi, udah ya? Oh, mungkin saya mau jawab Pak. Siapa? 082 ya? Iya Pak. Kalau saya sih kepikiran, kan dari tadi pada bahas ke lingkungan, ke sampah. Kalau saya ke tentang perburuan hewan yang secara liar ini Pak, kan masih banyak tuh. Nah, ya betul banget. Lingkungan tuh nggak cuma ini doang, nggak cuma pohon ya. Ya. Kayak robot itu yang bisa mengurangi atau mencegah terjadinya perburuan hewan gitu. Apalagi yang di hutan-hutan yang sulit dijangkau. Itu misalnya robotnya itu drone, menggunakan drone. Jadi misal saya kepikiran tuh di drone itu ditanam, jadi tahu gitu kapan ada aktivitas hewan yang menjelaskan bahwa dia lagi terancam gitu Pak. Jadi robot itu bisa mendeteksi gitu. Sip. Nah nanti jadi mungkin dari robot itu dapat sinyal ke yang punya robotnya, maksudnya jadi lebih gimana ya, maksudnya jadi di daerah itu tuh ternyata ada yang ingin berburu gitu. Contoh binatang yang mau dilindungi apa nih, Yohanes? Apa ya? Kayak badak gitu, badak atau harimau. Komodo. Buaya. Oh, buaya juga. Buaya. Ya udah, buaya nggak dilindungin dong. Nah, lo. Apa ya, misal hewan? Mendingan lindungin hewan atau lindungin pohonnya tuh? Saya sih mikir yang di hutan-hutan yang sulit dijangkau itu Pak, makanya menggunakan drone. Iya. Oke. Jadi minimalisir juga kan. Atau ada lagi yang lain? 082 Yohanes, idenya itu Pak untuk drone nyantrik. Siapa lagi? Kebakaran Pak. Nah, drone. Pemadam kebakarannya nggak harus yang di kota Pak, bisa juga di daerah-daerah yang hutan Kalimantan, hutan Sumatera yang areanya tuh susah banget dicapai gitu Pak oleh manusia gitu. Terus juga mungkin selain jadi robot yang itu Pak jadi pemadam,
juga jadi robot yang nge-survey Pak. Kira-kira pada musim kemarau, kira-kira daerah mana nih yang kemungkinan untuk kebakarannya paling tinggi. Tim SAR tuh bisa fokusin resource-nya ke situ Pak, gitu Pak. Betul. Siapa nih nomor berapa? 74 Pak. 74 lagi. Ya betul banget. Jadi kan robotnya itu bisa tahu kondisi lapangannya, karena nggak ada yang tahu tuh kondisi sekitar itu ada daun yang sangat kering sekali, yang memang sangat rentan menimbulkan kebakaran tuh nggak ada yang tahu tuh. Kalau misalnya dari pencitraan satelit aja ya datanya kan nggak terlalu detail, tapi kalau ada robot yang bisa langsung turun di hutan gitu ya, ngelihat kondisinya gitu, mungkin bisa mencegah kebakaran gitu ya. Oke, mantep nih idenya dari teman-teman nih kan. Nah, ini kita masuk ini udah mulai sesi-sesi yang kita nonton aja nih video-video nih. Ini ada video apa nih? Video Tree Rover namanya nih, salah satu aplikasi robot untuk menanam pohon. Jadi untuk reforestation atau reboisasi ya kalau di Indonesia bilangnya reboisasi, menanam kembali hutan yang gundul gitu ya. Ini saya play coba nih. Lancar nggak videonya? Atau nggak lancar? Kalau nggak lancar saya enggak sih Pak. Hah? Putus Pak. Di saya ini berhenti sih. Pak. Oke, ya ini saya berhenti karena saya pause. Alah. Suaranya juga enggak ada sih Pak. Oke, suaranya nggak masuk ya. Suaranya juga Nah, nggak ini masuk. sekarang saya play lagi. Harusnya lebih lancar ya. Udah Pak. Oh iya. Ini dilakukan oleh dua mahasiswa yang bikin ini dari University of Victoria. Dia bikin robot untuk menanam pohon. Lihat tuh, ditanam tuh diinjek. Ya walaupun ini masih tahap prototype ya, jadi mungkin belum betul-betul efektif, belum betul-betul. Tapi effort dari mereka luar biasa dan mereka bisa mengumpulkan dana yang luar biasa. Karena banyak dari perusahaan-perusahaan yang tertarik ini. Banyak dari orang-orang yang ingin menyumbang gitu. We would like to improve the Tree Rover so that it can navigate further and traverse rougher terrain. Mungkin selain jadi tugas akhir mereka, malah mengumpulkan dana yang luar biasa karena mereka publish di semacam Kickstarter gitu ya, untuk minta bantuan dana. So please. Nah, ini ya seperti ini ya. Nah, two students from University of Victoria ya have robotics idea for reforestation. Ini salah satu contohnya nih. Mereka ya menggunakan konsep sederhana robotika. Mungkin ini masih sepertinya sih saya lihat ini masih dikendalikan dari jarak jauh ya. Belum betul-betul autonomous bisa beroperasi di hutan gitu ya. Dan memang di sini tanamannya yang sebagai cartridge juga cuma masih sedikit, tapi memang luar biasa sih. Mereka setidaknya sudah bisa menuangkan ide mereka menjadi suatu robot yang jadi gitu ya. Dan mereka bisa mendapatkan dana yang luar biasa juga ternyata untuk membuat robot ini gitu ya. Banyak yang ingin menyumbang. Dan itu dulu ya, itu sebetulnya itu tadi robot itu udah agak lama ya, mungkin tahun 2010-an ya. Saya lupa ya. Ini lalu diadopsi ide tersebut oleh Milrem Robotics. Milrem Robotics ini memang perusahaan besar yang memang di bidang robotik, di bidang mobile robotik. Mereka biasanya bikin robot pemadam hutan, bikin robot untuk pertahanan negara, untuk surveillance di darat gitu ya. Karena ini robotnya cukup besar, ini beratnya sekitar 1 ton lebih. Nah ini mereka ternyata buat juga untuk robot forester ya, namanya multiscope forester planter. Ini udah pakai lidar ya, jadi sensornya ini udah menggunakan lidar ya, ada GPS-nya dan ini udah online gitu ya, bergeraknya secara online dan otomatis gitu, sudah beroperasi di hutan. Nah ini tapi saya cari videonya belum ada nih, kayaknya masih berupa prototype gitu ya, nunggu ada yang pesen.
Nah, lalu ada lagi nih robot untuk membersihkan lingkungan namanya Waste Shark ya. Dari Run Marine Tech dan Nobleotech. Run Marine Tech ini kalau saya baca-baca ini yang membuat ide utama robotnya ini. Nobleotech ini yang membuat navigasi dan sistem dockingnya. Jadi dia itu mirip dengan ini ya. Mungkin ada yang tahu ini ya, hiu paus ya, whale shark. Ada yang pernah dengar whale shark atau hiu paus? Nih, whale shark. Ada yang tahu nggak tuh whale shark? Saya pengen tanya nih, whale shark itu hiu apa paus? Hiu tuh, Pak. Bagian Nah, dari ini hiu. siapa yang jawab nih? Berarti kemampuan ininya, wawasan binatangnya luas. Pernah lihat di itu, Pak, Net Geo Wild gitu, Pak. Nah, Dia ini bukan bagian dari paus kalau nggak salah. Soalnya Kalau paus dua tuh, prodi sebelumnya saya tanya hiu apa paus, bilangnya paus. Gak ada yang bisa jawab. Ini baru kali ini nih ada yang langsung bisa jawab nih. Nonton National Geographic. Penting juga itu nonton itu, jadi nggak bodoh-bodoh banget tentang ini, tentang binatang ya. Tahu juga lingkungan seperti apa binatang-binatangnya. Ini jadi whale shark ya. Whale shark itu dia punya insang ya, sama seperti ikan pada umumnya. Beda dengan paus. Paus itu mamalia, dia pakai paru-paru. Nah, si robot ini, si whale shark ini, ngikutin si whale shark, dia itu nyerap sampah-sampah di sini belakangnya nih, kan kelihatan tuh. Ya, ini ada gambarnya. Belakangnya tuh bolong gitu. Oh, ini belakangnya, maaf. Nah, ini belakangnya. Belakangnya tuh bolong, jadi kayak insang. Jadi dia nyaring sampah gitu ya. Nah, ini digunakan untuk membersihkan laut ya. Sampah-sampah plastik di laut itu luar biasa, itu sampah-sampah plastik di laut itu banyak sekali ya. Terkadang itu sampai mengerikan sekali kalau kita nonton di YouTube gitu, cari tahu tentang bagaimana tentang sampah-sampah yang ada di lautan, itu sangat menyedihkan menurut saya. Jadi sampai burung itu ya, ada yang mati isinya plastik-plastik, aduh kasihan banget gitu. Nah, ini ininya nih, ini dia jadi ada sistem dockingnya untuk ngambil sampahnya ke atas itu, dibuang sampahnya lalu balik lagi ya. Lalu dia beroperasi terus, dia bisa beroperasi sampai baterainya habis. Mungkin kalau saya baca ini dioperasikannya itu secara bergantian, jadi memang nggak cuma satu, yang satu di charge gitu ya, sisanya beroperasi seperti itu. Jadi dia bisa membersihkan sampah di sekitaran pantai gitu ya, secara 24 jam. Nah, jadi yang terjadi seperti ini yang seharusnya ya. Si robot yang makan sampah gitu ya, udah makan sampah itu biarin aja tugasnya robot. Bukan seperti ini yang terjadi nih, paus terdampar isinya sampah semua. Ini kan kasihan sekali nih paus ini. Jadi ya ini ya termasuk lingkungan juga kan ini. Lingkungan yang harus kita benahi juga, ini gimana ceritanya kok paus bisa banyak banget plastik gitu di badannya, di perutnya itu makan plastik. Nah, ini agak serem ini. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada videonya ini. Oh iya, ada videonya nih ya. Maaf. Kepencet. Oh, ini nggak ada suaranya nih memang. Ya seperti itu ya dockingnya ya. Jadi sistemnya dia ngambil sampah, makanin sampah. Ini mungkin model aja nih, contoh nih. Ya, makanin sampah itu di situ ada lidarnya, sensornya. Lalu di docking gitu ya, ada dockingnya, dia otomatis naik, buang sampahnya ya kembali lagi seperti itu kira-kira. Nah, biar kita cepet nih karena udah jam berapa? 10.27. Ini ada lagi nih robot mungkin yang kepikiran juga nih. Ini berhubungan dengan anak-anak nanoteknologi nih harusnya nih. Ini dia menggunakan nanowire ya. Nah, dia menggunakan nanowire untuk menyerap minyak. Jadi robot ini untuk membersihkan minyak yang ada di lautan. Minyak tumpah yang ada di lautan, bisa dari kapal tanker atau pengeboran minyak yang terjadi kecelakaan, itu pernah ada dan memang luar biasa besar itu kalau nggak salah di daerah Gulf
daerah Meksiko gitu ya, Gulf Meksiko, saya juga lupa tuh. Itu makanya mereka dari MIT Sensible City Lab ini terinspirasi membuat robot untuk membersihkan minyak ya. Di sini dia jadi pakai sumber energinya, pakai solar cell ya. Di sini nih ada solar cell-nya, di sini minyak, di sini dia serap. Nah, diserap oleh conveyor di sini. Karena minyak itu densitasnya lebih rendah daripada air, jadi dia ngambang ya di permukaan. Maka robot ini juga memang selalu mengambang di permukaan. Minyaknya yang terbawa ke sini bisa dipanaskan atau disimpan. Ya, tapi sejauh ini saya baca katanya ini dipanaskan oleh mereka, dibakar habis, jadi hilang minyaknya. Setidaknya bersih gitu lautnya ya. Ini ada videonya juga. Following the 2010 Deepwater Horizon leak, of the overall and process the oil on site. Using a breakthrough nanotechnology developed at MIT, it is now possible to easily separate oil from water. A new nanofabric selectively absorbs large quantities of hydrophobic liquids, like oil, without collecting any water. By heating up the material, the oil can then be removed, and the nanofabric can be used over and over again with constant absorption. Imagine we could use this nanomaterial on the surface of the ocean, like a paper towel gliding along the water. Seaswarm is a fleet of autonomous and self-powered robots. They communicate and propel them. Photovoltaic cells power the vehicle, which 100 watts, as the nanofabric-covered conveyor belt seamlessly sucks up pollution while moving forward. Using swarm behavior, the units communicate via GPS and Wi-Fi to manage their coordinates and ensure an even distribution over the spill site. By detecting the edge of a spill and moving inward, a single vehicle can clean an entire site autonomously or engage other vehicles for faster cleaning. Our calculations suggest that 5,000 Seaswarm vehicles operating continuously for a month would be able to clean up an area the size of the Gulf oil spill. Oke, itu tadi Seaswarm namanya ya robotnya ya. Dia bisa membersihkan oil ya, bisa membersihkan minyak yang tumpah di laut. Ini ada lagi nih yang tadi mungkin teman-teman ada yang sempat bilang, oh robot untuk membersihkan sungai ya. Nah ini ada nih ternyata dari The Ocean Cleanup. Ocean Cleanup itu seperti ini ya, dia organization untuk lingkungan tapi juga semacam startup juga dari Belanda. Dan memang dia ini membuat prototipenya itu di Indonesia pertama kali. Ya, dia pertama kali buat di Indonesia, dan di prototipe pertama dari si robot raksasa pemakan sampah ini dipasang di Cengkareng ya, di Cengkareng Drain, di salah satu sungai di Cengkareng. Karena memang di Indonesia sampahnya cukup banyak ya. Nah ini 100% solar power, lalu itu juga memang bekerja secara otomatis gitu ya. Dia menginput sampah ya ke si robot tersebut ya, itu juga otomatis, tapi nanti diinputnya itu secara manual ya, diambil sampahnya itu secara manual. Mungkin nanti ada videonya juga. Ini apa nih? Saya share screen lagi nih. Oke. Nah ini dia caranya seperti ini ya. Di sini ada guide-nya. Jadi sampah itu akan selalu masuk ke arah si robot tersebut gitu. Ini di Indonesia ini. Sempat diliput juga ya di berbagai media. Simple sebetulnya robotnya. Dia hanya menggunakan conveyor belt seperti itu. Walaupun di Indonesia tetap ada yang biasa. Dia menggunakan sampah yang masuk.
Nah, ini si robot tersebut namanya Interceptor. Nah, itu tadi prototipe satunya. Yang terakhir itu prototipenya udah lebih bagus lagi, dan memang yang prototipe satu itu di Indonesia, lalu di berbagai negara kalau nggak salah ini sudah diaplikasikan di berbagai sungai yang banyak sampahnya di negara lain. Mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu ya, di internet ini ada kok. Lalu solar capacity-nya juga cukup besar ya. Dia punya 5,6 kilowatt peak ya untuk satu robot besar ini ya, robot raksasa ini. Dan memang datanya juga bisa dicek terus ya, ada data uplink-nya juga untuk cloud. Dan satu harinya itu 100.000 kilogram sampah ya yang dia bisa handle gitu, yang dia bisa makan. Ini ada videonya sedikit ini kalau salah. Share screen-nya optimize aja nih biar nggak lemot. The Ocean Cleanup develops technology to rid the world's oceans of plastic. To do so, we need to not only clean up the plastic that is currently there, but also stop new plastic from entering the ocean. We need to close the tap. Most plastic in the ocean originates from rivers. Our research found that 1,000 rivers are responsible for 80% of plastic entering the oceans. So far, solutions to stop river plastic have been few and designed only for individual locations. Until now. Meet the Interceptor. Developed by the Ocean Cleanup, this is the first scalable solution to prevent river plastic from entering the oceans. This is how it works. The solar-powered interceptors are strategically located in the river. Debris flows into the system, while boats are still able to pass. The barrier directs waste to the mouth of the interceptor. Here, a conveyor belt extracts the debris from the water onto a shuttle. Because the system functions autonomously, the shuttle knows when to equally distribute the waste into one of 6 dumpsters located on a separate barge. At any time, operators can remotely access the interceptor's dashboards from anywhere in the world. Once full, the interceptor automatically sends a message to local operators. The barge is brought back to shore, emptied for recycling, and reattached for further collection. At top performance, the interceptor can extract up to 100,000 kilograms of trash per day. Working together with governments and private companies, we aim to tackle these 1,000 most polluting rivers in 5 years' time, helping us to close the tap and achieve our goal of ridding the world's oceans of plastic. Find out how to help at theoceancleanup.com. Oke, kira-kira gimana pendapat teman-teman? Ada yang berpendapat ya, apa sih robot untuk membersihkan? Memang betul tuh, berarti ide teman-teman itu sesuai ya sama yang memang dunia saat ini butuhkan, dan memang udah ada ini yang bikin bahkan. Stop share sih. Pak Aldo, mohon maaf Pak, saya mau mengingatkan. Waktunya ya? Iya, soalnya jam 10.40 kami juga ada kelas lain. Oke, mungkin udah sampai sini aja ya. Ini sorry banget ini telat sedikit. Angga, ini 10.40 ada kuliah lain ya? Iya Pak, algoritma pemrogram. Oke, ya. Ini saya habisin aja nih. Sebenarnya ada lagi sedikit ini materinya. Udah sebetulnya itu untuk aplikasi robotika itu. Lalu di sini ada, nanti mungkin teman-teman diupload ya kan, ini diupload mungkin bisa lihat juga ada contoh-contoh video lagi ini untuk bagaimana IoT dan kecerdasan buatan dalam smart waste management system. Nah, ini untuk mengelola sampah ya di sini. Lalu ini sedikit aja nih. Lalu di sini terkait dengan AI untuk green energy atau renewable energy. Di sini salah satunya contohnya itu AI, bagaimana AI penerapannya. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya AI itu apa, misalnya, dan penerapannya bagaimana nih di solar cell. Jadi intinya sih untuk kalau di sini salah satu contohnya dari Pak Tio ini untuk memprediksi bagaimana sih nanti dalam satu season itu
mataharinya itu menghasilkan energinya apakah pada saat besar atau pada saat kecil, itu butuh manajemen ya. Jadi butuh artificial intelligence ya. Ini jadi butuh artificial intelligence sehingga karena solar cell itu nggak berdiri sendirian, biasanya nanti ada wind turbine dan juga ada pembangkit listrik yang bertenaga coal atau bertenaga diesel seperti itu ya. Jadi tetap gimana caranya supply tetap stabil itu menggunakan artificial intelligence seperti itu. Itu mengapa perlu prediksi ya agar supply lebih stabil. Oke, itu saya singkat langsung ya. Jadi biar langsung bisa selesai ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat cek sendiri di PPT-nya. Ini sebetulnya memang untuk membuka wawasan teman-teman aja. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Mudah-mudahan menarik kuliah dari saya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap melanjutkan perkuliahan selanjutnya ya. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan bosan kuliah sama saya semester TS, setelah TS.